Polisi mau tangkap si anjing ini. Tapi mereka tidak tahu seberapa besar orang di belakang punggungnya. Jika Anda harus mengirim anjing ini pergi. Batalion 1, Korps Marinir Ketiga, Korps Marinir Amerika Serikat. Korps Infanteri 1. Divisi Lintas Udara ke-82 Tentara Amerika Serikat. Armada ke-6 Angkatan Laut Amerika Serikat. Divisi Lintas Udara 101. Divisi Infanteri ke-4 Angkatan Darat Amerika Serikat. Karena kata-kata seorang pria, anjing ini telah melakukan perjalanan lebih dari 400 mil dari New Mexico kembali ke Denver. Melalui perjalanan 3 tahun dan, akhirnya kembali ke pelukan pemiliknya. Nama anjing ini adalah Bella. Sejak usia sangat muda, ia menyaksikan ibunya dibawa pergi. Sejak itu ia hidup dengan seekor kucing liar. Sampai orang ini muncul. Dia benar-benar mengubah hidupnya. Nama orang ini adalah Lucas. Setiap hari ia memberi makan untuk hewan liar di dekat rumahnya. Sepertinya Bella telah merasa kasih sayang yang diberikan Lucas padanya. Hingga suatu hari, Bella mengumpulkan keberanian untuk bergegas keluar. Lucas sangat menyukai anjing ini begitu dia melihatnya, jadi dia membawanya pulang. Bahkan memberinya nama Bella. Lucas sangat baik pada Bella. Ketika dia memiliki waktu luang, dia suka bermain dengan Bella. Bella juga suka berbaring di pangkuan Lucas. Waktu berlalu, Bella kini sudah dewasa. Karena rumah ini disewakan, maka rumah tersebut tidak mengizinkan anjing. Jadi setiap kali penyewa datang untuk memeriksa, Lucas sering mengirim Bella ke tempat kerjanya. Ini adalah rumah sakit tua untuk pensiunan tentara. Ini semua veteran yang trauma dengan perang. Pertama kali melihat Bella, semua orang menyukainya. Setiap kali dia merasakan kehilangan dan kesedihan pada para prajurit ini. Bella seperti obat untuk menenangkan pikiran mereka. Suatu hari, manajer perlindungan hewan datang menemui Lucas. Dia memperingatkan bahwa kota tidak mengizinkan anjing pelacak di tempat umum. Jika seseorang melihat Bella di jalan, kemudian mereka harus menangkapnya. Demi keselamatan Bella, Lucas harus mengajarinya cara menemukan jalan pulang sendiri. Semuanya sangat lancar. Tapi suatu hari Bella terjebak dalam perangkap tikus. Ketika Lucas datang untuk membantunya, orang-orang dari perlindungan hewan juga mengikuti. Cepat pulang, Bella. Bella, pulang rumah. Bella tahu bahwa pria itu ingin menyakiti Lucas, jadi dia berjaga-jaganya. Tanpa pilihan lain, Lucas hanya bisa melihat mereka bawa Bella pergi. Untungnya, ini adalah pertama kalinya. Jadi hanya perlu membayar denda. Tapi jika ada waktu berikutnya, Bella akan dibunuh oleh mereka. Untuk menjaga Bella tetap aman, Lucas harus membawanya pulang kampung bersama pamannya. Mereka meninggalkan Denver menuju New Mexico. Ketika pertama kali datang ke sini, Bella sepertinya memiliki penyakit cinta, setiap hari dia sangat sedih. Itu merindukan Lucas. Ingat keju yang Lucas memberinya makan. Jadi sementara paman tidak memperhatikan, ia telah memanjat tembok pagar untuk mulai perjalanan panjangnya selama 3 tahun. Tapi siapa sangka, macan tutul Amerika ini adalah keturunan anjing liar. Ketika ibunya diganggu, macan tutul muncul untuk menyelamatkannya. Saat lapar, ada macan tutul yang mencari makan. Ini adalah kehidupan yang sangat bahagia. Nama anjing ini adalah Bella. Ketika sedang berkeliaran di hutan mencari makanan, tidak sengaja mendengar suara pistol. Datang untuk memeriksa situasi dan menemukan macan tutul Amerika diburu oleh pemburu. Bella baru ingin membawa macan tutul pergi, namun para pemburu sudah datang. Itu bergegas ke hutan. Saat itu, dia mendengar sesuatu. Bella menoleh untuk melihat, ternyata itu adalah anak macan tutul. Tubuh macan tutul anak masih kecil, Bella ingat saat dia masih muda. Saat itu ibunya juga dibawa orang pergi. Jadi ia memutuskan untuk memelihara macan tutul. Ingin membiarkan putranya tumbuh sehat, Bella memikirkan orang-orang itu. Kadang-kadang mencuri barbeque. Atau mencuri ikan di dalam keranjang. Semua demi anak macan tutul. Berkat perawatan Bella, macan tutul telah tumbuh menjadi dewasa. Suatu hari, Bella menyadari bahaya sedang datang. Perhatikan baik-baik. Sekawanan serigala.
Ia merasa ketakutan dan membawa putranya pergi. Sekawanan serigala juga mengejarnya. Tapi tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, pada akhirnya mereka dikelilingi oleh serigala. Demi keselamatan anaknya, Bella bergegas maju ke serigala untuk menghentikannya tidak dekat macan tutul. Tetapi musuh begitu banyak sehingga mereka tidak menunjukkan rasa takut. Tepat di saat kritis ini, beberapa turis muncul untuk menyelamatkan Bella dan putranya. Macan tutul dari kecil hingga besar tidak pernah kenal manusia, sangat ketakutan. Jadi setelah diselamatkan, dia berlari kembali ke hutan. Malam itu, salah satu dari mereka menemukan kalung Bella. Dia terus memanggil Lukas. Masih tidak dapat jawaban, dia memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi. Tanpa diduga, macan tutul buat dia takut setengah mati. Ternyata macan tutul pikir bahwa Bella dalam bahaya, jadi dia kembali untuk menyelamatkan ibunya. Tapi tidak tahu itu adalah kesempatan untuk melihat Lukas lagi. Turis lain kabur. Bella sangat kecewa. Tapi untungnya anaknya selalu memperhatikannya. Musim dingin telah tiba, salju putih dan hutan putih. Bella dan putranya bermain seluncur es di danau. Tiba-tiba Bella mendengar anjing menggonggong. Mungkin sudah lama sekali dia tidak mendengar suara temannya, jadi segera menjawab. Kedua anjing itu sangat bersemangat untuk berlari ke arah satu sama lain. Namun tidak duga, gonggongan mereka secara tidak sengaja membuat salju tidak menggubris. Pemilik anjing lainnya terkubur di salju. Bella merasakan ketakutan anjing itu. Dua anjing menggali salju untuk menemukan pemiliknya. Untungnya, dua orang baik datang untuk membantunya. Orang yang terluka itu pingsan, lalu dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Mereka berdua melihat Bella dan anjing lainnya menyedihkan dan memutuskan untuk membawanya. Bella tidak tahan untuk merangkak putranya, tetapi tidak ada cara lain. Hanya bertemu untuk waktu yang singkat, tetapi Bella merasakan kehangatan cinta. Meski sangat nyaman di sini, Bella masih sangat merindukan pemilik lamanya. Jadi dia memutuskan untuk mencari Lukas. Dia pergi ke kota kecil. Lapar, tidak punya pilihan selain mencuri ayam dari toko dan bersembunyi di sudut. Tiba-tiba, seorang pengembara memberinya air minum. Tapi tepat setelah itu, dia menarik Bella ke sudutnya. Setiap hari, dia menggunakan Bella untuk membuat orang mencintainya. Tidak lama kemudian, kesehatannya memburuk. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Kemudian dia membeli rantai besi yang diikatkan ke leher Bella untuk membuatnya mati bersamanya. Anjing ini berbaring di tepi sungai. Dia sudah kelaparan. Meskipun tepi sungai berada di dekat itu, ia tidak memiliki kekuatan ke sana lagi. Karena sebelum dia mati, pengembara itu membeli rantai besi dan mengikatkannya ke leher Bella untuk membuatnya mati bersamanya. Karena kesehatannya memburuk, dia hanya bisa berbaring untuk tidur. Pada saat itu, dua anak kebetulan lewat. Dua anak yang baik melepaskan Bella. Berikan kesempatan untuk generasi. Bella memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya pulang. Meski tahu bahwa jalan ini sulit. Namun, ia bertekad untuk melanjutkan. Ketika sampai di hutan, Bella dikelilingi oleh serigala. Dia lari dan bersembunyi. Tapi sekawanan serigala bergegas sampai akhir. Tidak ada cara lain, harus buru-buru menyerang. Tapi karena kedua belah pihak terlalu ramai, Bella masih lemah. Jadi dengan cepat kalah. Pada saat itu, raungan teriakan membuat serigala waspada. Ternyata anak Bella, macan tutul Amerika yang pernah diadopsi oleh Bella. Dia melompat untuk melindungi Bella, mulai dengan kasar memecah serigala. Tentu saja, sekawanan serigala itu bukan lawan macan tutul dewasa. Mereka dengan cepat berlari. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu dan sangat merindukan satu sama lain. Mereka dekat dengan luka satu sama lain. Kemudian macan tutul dan antar Bella datang ke tepi hutan. Bella ingin membawa anaknya pergi. Tapi dia tahu betul hutan rindang adalah rumah yang tepat untuk macan tutul. Ibu dan anak itu saling memandang dengan sedih, dan akhirnya mereka harus berpamitan. Sampai kota yang akrab. Bella bergegas pulang tapi sayangnya mengalami kecelakaan. Ketika bangun lagi, kaki depannya patah. Ia mencoba menahan rasa sakit dan melanjutkan perjalanan. Tentu saja, langit biru tidak mengecewakan. Tersebar 3 tahun.
Lebih dari 400 mil. Akhirnya dia menemukan pintu yang familiar. Bella dengan gembira berlari menuju bel. Tetapi orang yang buka pintu adalah seorang wanita tidak kenal. Dia masih tidak percaya dan berlari ke kamar untuk mencari Lukas. Tapi sayangnya semuanya telah berubah. Dia tergeletak di lantai. Dia sudah terlalu melelahkan. Wanita itu harus menelepon Departemen Pengendalian Hewan. Bella bergegas keluar untuk melarikan diri. Karena kakinya terluka, dia harus pergi ke panti jompo tahun itu. Orang-orang di sana hanya melihatnya dan mengenalinya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa telah melalui begitu banyak kesulitan untuk menemukannya di sini. Untungnya Lukas juga ada di sana. Setelah 3 tahun, perjalanan lebih dari 400 mil. Akhirnya Bella bergabung dengan Lukas. 3 tahun dengan memimpin manusia adalah waktu yang singkat. Tapi bagi anjing, adalah periode yang sangat panjang dalam hidupnya. Tindakan kita dapat mengubah pecahan dan kehidupan mereka. Bagi seekor anjing, kita adalah semuanya. Tapi berbeda dengan kita manusia. Jadi apa yang dimaksud dengan anjing?